Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi bab 4, yaitu tentang pertempuran heroik dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, tujuan dalam pembelajaran ini adalah siswa harus dapat menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan. Baik anak-anakku, silakan siapkan alat tulisnya ya, dan simak baik-baik. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Bagaimana upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya? Yaitu dengan melakukan berbagai upaya, dengan perjuangan fisik atau pertempuran, dan dengan perjuangan diplomasi atau perundingan. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah perjuangan-perjuangan fisik yang terjadi di Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Ada 8 peristiwa yang terjadi di Indonesia. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah insiden Hotel Yamato di Surabaya. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945. Diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera merah putih biru di atas tiang Hotel Yamato. Nah, tindakan tersebut menimbulkan kemarahan bagi rakyat Surabaya. Lalu, rakyat bersama-sama dengan pemuda-pemuda Surabaya beramai-ramai mendatangi Hotel Yamato dan berusaha menurunkan bendera. Lalu, kemudian merobeknya menjadi bendera merah putih. Kemudian segera dikibarkan kembali, diiringi pekikan merdeka berulang kali. Merdeka! Merdeka! Pertempuran yang kedua adalah pertempuran Surabaya. Peristiwa ini diawali dengan kedatangan Brigade 49 atau Divisi ke-23. Tentara Sekutu di bawah Komando Brigade Jenderal AWS Malabi pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 di Surabaya. Pada tanggal 10 November tahun 1945, tentara Inggris melakukan serangan besar yang melibatkan 30.000 pasukan. Sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Meskipun pada saat itu Surabaya berhasil dikuasai oleh Sekutu, namun peristiwa ini dapat dijadikan simbol nasional atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Maka, untuk mengenang peristiwa heroik di Surabaya ini, tanggal 10 November, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah
ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Selanjutnya, peristiwa atau pertempuran yang ketiga, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Ya, diawali pada tanggal 14 Oktober tahun 1945, tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang, ya, di Desa Candi Semarang. Dr. Karyadi pada saat itu beliau sebagai kepala laboratorium pusat rumah sakit rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air tersebut. Nah, ketika akan memeriksa air tersebut, lalu Jepang menembaknya. Akhirnya Dr. Karyadi gugur. Ya, setelah ditembak oleh Jepang, Dr. Karyadi gugur. Peristiwa ini membuat para pemuda di Semarang itu marah sekali. Sehingga terjadilah pertempuran. Serempak menyerbu tentara Jepang. Terjadilah pertempuran selama 5 hari di Semarang. Baik anak-anakku, pertempuran selanjutnya, pertempuran yang keempat nih ya, adalah pertempuran di Ambarawa di Jawa Tengah. Baik anak-anak, peristiwa ini diawali dengan kedatangan tentara sekutu ya, di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bedel di Semarang pada tanggal 20 Oktober tahun 1945. Nah, pada saat tentara sekutu ingin menduduki 2 desa di sekitar Ambarawa. Nah, pasukan Indonesia dipimpin Letnan Kolonel Isdiman ya, sebagai komando divisi Banyumas yang berusaha ingin membebaskan 2 desa itu dari tentara Jepang. Nah, namun Letnan Kolonel Isdiman pada saat itu gugur ditembak oleh pasukan sekutu ya. Kemudian untuk menggantikannya sebagai komandan divisi pertempuran itu diganti oleh Letnan Kolonel Sudirman. Nah, di sini Kolonel Sudirman ini memimpin pertempuran ini ya, melanjutkan Kolonel Isdiman. Nah, setelah itu pada tanggal 15 Desember tahun 1945 pasukan Indonesia berhasil mengalahkan tentara sekutu dan menguasai kembali desa yang berada di Ambarawa ya. Menguasai kota Ambarawa. Kemenangan Indonesia pada pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Nah, anak-anak, selanjutnya pertempuran kelima. Pertempuran kelima ini adalah Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, ya, Jawa Barat. Pada tanggal 23 Maret tahun 1946, sengaja dibakar oleh Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat setempat, dengan maksud agar tentara sekutu tidak dapat menggunakan kota Bandung itu sebagai pos-pos militer. Nah, pertempuran paling besar ini terjadi di desa Dayeuhkolot sebelah Bandung Selatan, kota Bandung ya.
sebelah selatan kota Bandung. Di sana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Kemudian gudang ini diledakkan oleh 2 pejuang Indonesia yang gugur bersama dengan hancurnya gudang Mesiu itu ya. Nah, kedua pejuang ini adalah bernama Muhammad Toha dan Ramdan. Ya, mereka gugur setelah berhasil meledakkan gudang tersebut. Kita lanjutkan pertempuran yang ke-6. Pertempuran yang ke-6 adalah pertempuran Medan Area. Peristiwa ini yaitu dimulai dengan perlawanan rakyat terhadap tentara sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly tiba di kota Medan. Nah, kedatangan tentara sekutu ini ternyata dibonceng oleh tentara Nica yang bertujuan mengambil alih pemerintahan Indonesia. Nah, hal ini memicu munculnya perlawanan rakyat Medan terhadap tentara sekutu. Pertempuran yang ke-7 adalah pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran yang terjadi antara Indonesia dan Belanda ini pada tanggal 20 November tahun 1945. Dalam pertempuran ini, pasukan Ngurah Rai melakukan puputan atau perang habis-habisan. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan. Nah, berakhirnya pertempuran ini dengan gugurnya Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai bersama 96 orang pasukannya. Yang ke-8, anak-anak perhatikan ya, ini yang ke-8 adalah serangan umum 1 Maret tahun 1949. Nah, serangan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaan meskipun ibu kota telah diduduki oleh Belanda. Pada serangan umum ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Ya. Serangan umum 1 Maret 1945 menimbulkan dampak bagi dalam negeri dan dampak bagi luar negeri. Bagi dalam negeri, dampaknya adalah 1. Mendukung proses perjuangan diplomasi nantinya ya. Yang kedua adalah meningkatkan semangat dan kepercayaan diri bangsa Indonesia, baik rakyat maupun Tentara Nasional Indonesia yang sedang bergerilya. Nah, dampak bagi luar negeri apa? 1, itu akan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia masih ada dan mampu mengalahkan serangan. Yang kedua, mematahkan dan menjatuhkan moral pasukan Belanda. Nah, anak-anak, dari peristiwa-peristiwa pertempuran yang sudah Ibu sampaikan, ya, ini tidak hanya menunjukkan sejarah negara saja, melainkan juga mengajarkan kepada kita keteladanan untuk gigih, semangat, dan pantang menyerah dalam meraih prestasi belajar untuk menempuh cita-cita kalian di masa depan. Baik anak-anak, untuk melatih penguasaan materi yang telah dijelaskan tadi oleh Ibu, silahkan kalian bisa mengerjakan game ya, game quizzes di bawah ini, nanti Ibu berikan linknya.
Ya, link yang akan disediakan nanti kerjakan. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.